Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik. Baik ya. Mbak Diva, sudah sehat? Sehat Bu. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting pada pagi hari ini. Nah, karena adanya virus corona, pembelajaran kita hari ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, pembelajaran kita sekarang kita lakukan melalui daring. Anak-anak, sudah semua masuk ya? Ada temannya yang belum masuk ke virtual Zoom hari ini? Sudah masuk semua, Bu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, coba Mbak Felicita dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, dengan berdoa mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Untuk memupuk rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Nah, anak-anak tidak usah dibuka mic-nya, cukup menirukan lagu yang dengan menyanyikan lagu nasionalisme, mudah-mudahan kita semakin mencintai terhadap bangsa Indonesia. Anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari sumber daya alam. Hari ini, kita akan mempelajari upaya pengolahan sampah dan menilai pendapat teman kalian. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Bu Guru akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengkomunikasi contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, setelah menyimak video pembuatan kerajinan dari barang bekas, siswa dapat membuat produk hasil pengolahan dan pemanfaatan sampah secara kreatif dan benar. Yang keempat, siswa dapat menyampaikan pendapat tentang isi buku sastra atau dongeng secara lisan maupun tulisan dengan sistematis dan benar. Yang kelima,
Siswa dapat menilai pendapat teman kalian dengan detail dan benar. Membeli air mineral? Pernah. Setelah kita membelinya, terus kita minum. Nah, kita meminumnya kan? Nah, botol ya kan apa? Termasuk barang bekas. Nah, kita akan masuk ke materi. Nah, sebelum masuk ke materi, perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Setelah kalian memperhatikan lingkungan kalian, coba jawab pertanyaan yang nomor 1. Jenis sampah apakah yang dihasilkan oleh keluarga kalian? Dibuka mic-nya. Plastik dan botol bekas. Plastik dan botol bekas. Ada yang lain selain plastik dan botol bekas? Misalkan ada kardus. Nah, itu termasuk barang bekas. Nah, nomor 2, pernahkah kalian membeli atau melihat barang-barang yang terbuat dari barang bekas? Pernah tidak membeli atau melihat barang yang terbuat? Pernah ya? Ya. Nah, pernah. Nah, sebutkan apa saja. Apa saja, yuk, dibuka mic-nya. Gantungan kunci yang terbuat dari tutup botol bekas. Gantungan kunci yang terbuat dari tutup botol bekas. Terus apa lagi? Tisu, Bu. Iya, tempat pensil dari kardus bekas. Mbak Elvin, apa Mbak Elvin? Pot bunga. Pot bunga. Itu merupakan contoh-contoh barang-barang yang terbuat dari barang bekas. Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar seorang ibu dan anaknya. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini? Membuat kerajinan dari barang bekas. Membuat kerajinan dari barang bekas. Sekarang kita simak teks berikut ini. Coba Mbak Sela dibuka mic-nya terus dibaca. Dibuka mic-nya Mbak Sela. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah 4 tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang terdampak buruk bagi kehidupan. Nah, tadi kalian sudah menyimak sebuah teks, yaitu tentang pekerjaan seorang ibu yang pekerjaannya adalah seorang pengrajin cenderamata. Barang yang dihasilkan tadi adalah tisu dan gantungan kunci. Nah, setelah menyimak teks tadi, nanti di Google Classroom, Bu Guru sudah menyiapkan LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah pembelajaran ini kita lanjutkan lagi melalui Google Classroom. Nah, perhatikan contoh kerajinan dari barang bekas. Tadi kalian sudah menyebutkan contoh kerajinan dari barang bekas. Misalnya gantungan kunci dari botol bekas dan kain perca. Yang kedua, tempat tisu dari kertas koran bekas. Sekarang kalian perhatikan pembuatan kerajinan dari barang bekas. Dengar suaranya?
Suaranya tadi terdengar tidak? Kalian sudah memperhatikan bagaimana cara membuat kerajinan dari barang bekas. Tadi kalian sudah melihat video tentang pembuatan barang bekas, ya toh? Nah, dari bahan barang bekas apa tadi yang kalian lihat tadi? Bahan dasarnya apa? Membuat kerajinan dari barang bekas. Barang bekasnya apa tadi? Mana nih mukanya Mas Marco kok nggak terlihat? Yang terlihat hanya gentengnya. Nah, begitu kan terlihat. Tadi membuat kerajinan bunga dari bahan bekas. Nah, barang bekasnya tadi berupa apa? Plastik, Bu. Oh iya, dari barang bekas plastik. Dari penjelasan yang Bu Guru jelaskan tadi, sekarang coba kalian sebutkan kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Nah, kegiatan kalian untuk memanfaatkan sampah itu apa saja? Untuk membuat mozaik. Pecahan keramik untuk membuat mozaik. Siapa lagi? Ayo. Kain perca untuk membuat Kain perca untuk membuat dompet. Ayo, siapa lagi? dan untuk membuat hiasan bunga. Sedotan untuk membuat hiasan bunga.
tugas kalian lagi, kalian membuat kerajinan dari barang bekas. Membuat kerajinan dari barang bekas. Nanti kalian buat produk apa dari bahan bekas itu. Nanti kalian membuatnya, kalian video. Setelah kalian video, terus dikirimkan ke Bu Guru. Ya, hasilnya seperti apa. Kalian yang pertama membuat videonya dulu, minta tolong pada orang tua kamu atau kakak kamu untuk memvideokan. Terus nanti setelah di video, kalian foto hasil karya kamu. Misalkan kamu membuat bunga dari sedotan, nanti cara membuatnya kalian videokan. Terus nanti hasilnya itu kalian foto, terus dikirim ke Bu Guru. Oke? Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang pengolahan sampah. Nah, pengolahan sampah ini kita ada 4 R. R yang pertama yaitu reduce, mengurangi penggunaan barang bekas yang dapat menjadi sampah. Contohnya mengurangi pemakaian tas kresek dalam membeli barang, memilih produk yang bisa diisi ulang. R yang kedua yaitu reuse. Reuse adalah penggunaan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai secara langsung. Contohnya menggunakan kaleng bekas untuk pot bunga dengan menggunakan botol isi ulang. R yang ketiga yaitu recycle, mendaur ulang, yaitu mengolah sampah menjadi suatu barang yang bisa digunakan kembali. Contohnya kerajinan barang-barang bekas itu bisa kita manfaatkan untuk membuat tas atau gantungan kunci yang tadi sudah disebutkan di awal. Dan menjelaskan tentang pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini bisa kita lakukan dengan 4 R. R yang pertama reduce, yaitu mengurangi penggunaan barang bekas yang dapat menjadi sampah. Contohnya, mengurangi pemakaian tas kresek dalam memberi barang, memilih produk yang bisa diisi ulang. Yang kedua, yaitu reuse, yaitu memakai kembali. Penggunaan kembali barang yang sudah tidak terpakai secara langsung. Contohnya, menggunakan kaleng bekas untuk pot bunga, menggunakan botol isi ulang. R yang ketiga yaitu recycle, yaitu mengolah sampah menjadi suatu barang yang bisa digunakan. Contohnya membuat tadi disebutkan membuat gantungan kunci dari tutup botol bekas. R yang keempat yaitu replace, mengganti barang-barang yang hanya sekali pakai menjadi barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Contohnya menyediakan tempat makan untuk membeli makanan dari dibungkus plastik atau Nah, dari penjelasan tadi yang buat peta pikiran. Nah, nanti setelah virtual Zoom ini nanti kita lanjutkan ke Google Classroom. Peta pikiran ini kalian isikan ke dalam Google Classroom. Maka kalian mengomentari tugas teman kalian? Pernah mengomentari tugas teman kalian? Dibuka mic-nya. Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengomentari pendapat teman kalian dengan baik. Sebelum menilai pendapat orang lain, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Sampaikan komentar secara logis dengan didukung oleh alasan yang kuat. Yang kedua,
kata-kata yang sopan dan tidak mengganggu perasaan orang lain. Tidak menyinggung Menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, 3. Bahasa yang digunakan harus ringkas dan jelas. Tidak boleh terbelit-belit dan tidak keluar yang jadi kalian dibahas. dalam menilai pendapat orang lain, kalian harus memperhatikan komentar disampaikan secara logis dan didukung oleh alasan yang kuat. Gunakan kata-kata yang sopan. Terus bahasa yang digunakan harus ringkas dan jelas. Nah, setelah mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomentar, kalian masih ingat tentang cerita tupai dan ikan gabus? Masih, Bu. Yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini coba kalian utarakan pendapat kalian. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang cerita tersebut? Nah, bagaimana? Yo, Mbak Hiha. Cerita tersebut adalah cerita yang bagus karena memiliki pesan moral yang bisa diambil, mengajar para pembaca untuk bisa saling tolong-menolong. Jadi cerita tupai dan ikan gabus ini adalah cerita yang memiliki pesan moral, yaitu kita dapat membiasakan sikap saling tolong-menolong. Terus yang kedua, hal baik apa yang bisa kalian pelajari dari cerita tersebut? Apa Mbak Feli? Saling membantu ketika teman sedang mengalami kesulitan. Pinter. Saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Bagaimana menurut Mbak Akika pendapatnya Mbak Felisita tadi? Setuju karena kita harus saling tolong-menolong. Iya, setuju ya, karena kita harus saling tolong-menolong. Nah, pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Pertama, mengolah sampah merupakan salah satu cara yang bijak dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang kedua apa? Dalam memberikan komentar, kalian harus menggunakan dengan bahasa yang sopan dan menyampaikan alasan dengan benar. Pelajaran ini selesai, nanti kalian lanjut ke Google Classroom. Setelah Google Classroom selesai, akan Bu Guru share link soal evaluasi melalui Google Form. Nanti linknya akan Bu Guru kirim melalui WhatsApp group ya. Nanti kalian kerjakan. Tugas kalian hari ini apa? Yang pertama tadi mengisi LKPD pada Google Classroom. Yang kedua, kalian membuat video kerajinan dari barang bekas. Yang ketiga, kalian menjawab evaluasi melalui Google Form. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini cukup. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, kita akan nyanyikan lagu daerah.
Pembelajaran hari ini kita cukup. Coba salah satu dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Coba Mbak Gebi bisa dipimpin berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran hari ini kita cukup. Pesan Bu Guru, rajin belajar, jangan lupa membantu orang tua. Selalu jaga kesehatan kalian, makanan yang sehat. Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker, selalu cuci tangan. Ya? Bu. Nggih, Bu. Ya, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
jajanan. Iki es teh. Biasa nih.